Pemirsa, penjualan mobil baru sepanjang semester 1 tahun 2024 turun 19,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 lalu. Dari 506.000 unit di semester 1 tahun 2023 dan di tahun ini tercatat hanya 408.000 unit. Apa yang menyebabkan penjualan mobil baru lesu? Apakah gelaran Gias 2024 dapat mendongkrak penjualan di sisa tahun ini? Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Bapak Yongki De Sugiarto selaku Ketua 1 Gaikindo. Selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi, Ibu Jessica. Pak Yongki, ada data dari Gaikindo kalau penurunan penjualan mobil baru 19,4% secara tahunan. Kenapa Pak bisa sampai turun 19%? Apakah perekonomian kita yang tidak baik-baik saja atau ada faktor lain Pak? Ya, seperti sudah diuraikan oleh Ketua Umum Gaikindo kemarin waktu pembukaan Gaikindo, bahwa ada beberapa faktor tentunya. Faktor pertumbuhan ekonomi itu yang juga belum kembali normal. Lalu yang kedua adalah suku bunga perbankan yang terus meningkat dan sekarang ini BI repo rate ada di posisi 6,25%. Sedangkan beberapa tahun yang lalu itu pernah sampai di bawah 4%, bahkan 3,75 dan seterusnya. Ya, jangan lupa bahwa 60-70% dari total penjualan kita ini selalu melalui kredit atau leasing. Tentunya faktor bunga ini berperan sekali untuk menghitung cicilan. Nah, kalau nanti dia tidak sanggup mencicil, ya dia tentunya batal membeli, gitu kan. Nah, lalu juga yang terakhir ini ada juga terasa adalah nilai tukar rupiah yang melemah. Sehingga akibatnya ada beberapa pabrikan yang sudah harus menaikkan harga jual kendaraan bermotornya. Karena tentunya ada beberapa faktor komponen yang masih diimpor dalam mata uang asing. Dan lagi juga ada tentunya faktor-faktor kemarin ini wait and see lah. Nanti lihat dulu bagaimana apa dan lain-lain. Dan tentunya Gias ini juga sebetulnya 1-2 bulan terakhir ini banyak yang menunda pembelian. Bukan membatalkan ya, menunda pembelian sambil menunggu Gias. Karena biasanya di Gias ini kan banyak model baru yang diluncurkan, banyak promosi, baik itu mengenai uang muka, baik itu mengenai suku bunganya, cicilannya, dan lain sebagainya. Potongannya, diskonnya, dan seterusnya. Jadi banyak juga yang menunda dulu nih sampai Gias. Nah, mudah-mudahan dengan Gias 12 hari ini bisa terjadi transaksi-transaksi baru dan bisa juga mendongkrak istilahnya angka-angka penjualan kita untuk bulan-bulan ke depan. Itu harapan kami semuanya. Pak, dengan melihat berbagai faktor yang menyebabkan penurunan penjualan mobil baru, terutama di semester 1 tahun 2024 ini, apakah dari sektor otomotif membutuhkan stimulus dari pemerintah untuk mendongkrak penjualan? Ya, betul sekali. Kita sudah mengajukan ini kepada melalui Kementerian Perindustrian tentunya, bahwa mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan yang kita sebut PPNBM, pajak pertambahan nilai pajak untuk barang mewah, itu ditanggung pemerintah. Waktu COVID kita pernah melakukan hal itu dan sudah terbukti ampuh sekali. Jadi pada saat itu juga penurunan penjualannya bahkan sampai 50% waktu COVID kan. Nah, kita mengusulkan pemerintah agar PPNBM ini untuk produk-produk tertentu saja dapat dibebaskan. Untuk sementara waktu juga, tidak selama-lamanya. Nah, jadi itu di situ adalah yang paling tegas adalah untuk produk-produk yang di dalam negeri, dibuat di dalam negeri. Karena kami menginginkan adalah target kita adalah pabrik-pabrik ini jangan sampai berhenti bekerja. Jangan sampai ada PHK, baik di pabrik mobil maupun di pabrik komponen. Nah, maka dari itu usulan kami kepada pemerintah adalah untuk produk-produk yang dibuat di dalam negeri dan memakai komponen dalam negeri yang cukup tinggi, yaitu 60% ke atas. Oke. Dan yang dibebaskan itu adalah hanya PPNBM-nya. PPN, pajak penjualan, itu tetap dikenakan. Bahkan tahun depan kan akan naik menjadi 12%. Lalu biaya balik nama KB, kendaraan bermotor, juga tidak dibebaskan. Tetap dipungut. Begitu juga Baik. pajak kendaraan bermotor. Dan begitu juga PPH dan lain-lain, tetap itu semuanya tetap. Dan sudah terbukti pada saat COVID itu, bahwa dengan naiknya penjualan kendaraan bermotor, maka
pajak-pajak yang lainnya itu ikut naik, bahkan ada datanya semuanya bahwa naiknya itu tidak kira-kira itu double. Jadi sebetulnya selalu kita katakan bahwa penurunan tarif itu bukan berarti penurunan pendapatan, bahkan bisa meningkatkan pendapatan. Baik, Dan jangan Pak lupa Yongki. satu lagi bahwa kami ini tidak minta subsidi, tidak minta apapun dari pemerintah. Jadi kami bukan minta uang dari pemerintah. Bahkan kami menjamin bahwa ini akan naik nih ke atas pendapatan-pendapatan pajak lainnya gitu. Baik, ini usulan masih diajukan ke pemerintah dan kita akan menunggu ya. Nanti pemerintah akan mengkajinya seperti apa dan hasilnya apakah akan diberikan stimulusnya atau tidak. Tapi Pak, untuk bertahan selama ini sektor otomotif dengan adanya penurunan penjualan hingga 19%, bagaimana Pak mengakalinya? Ya tentunya ini para pabrikan ini sekarang juga apa istilahnya ya memikirkan antisipasi tentunya. Bagaimana ini rupiahnya juga masih sekarang ini masih melemah, ya kan? Kita coba bertahan, ya kan? Dengan serbuan-serbuan dari merek-merek baru, model-model baru dengan tentunya harga-harga yang diluncurkan di Gias ini kan luar biasa, ya kan? Sehingga pabrikan-pabrikan ini semua tentunya persaingan makin ketat, tapi ini semua bagus untuk konsumen tentunya. Ya kan konsumen sekarang mempunyai banyak pilihan dan banyak juga mobil-mobil yang bisa harganya terjangkau. Bagus juga buat konsumen. Jadi ini semuanya ada plus dan minusnya tentunya gitu. Ya. Pak, untuk tahun 2024, apakah target masih tetap 1,1 juta mobil yang akan terjual atau mungkin ada revisi nih Pak untuk penjualan di tahun ini? Begini, kita sebetulnya sudah memikirkan juga akan merevisi atau tidak untuk angka proyeksi penjualan tahun 2024 ini. Tetapi kami menunggu dulu sampai Gias ini berakhir, lalu kami kumpul bersama, membahas bersama di Gaikindo, ya kan dengan para ATPM, ya kan sehingga kita bisa mendapat masukan juga dari para anggota kami, ya kan apakah bisa bertahan di angka 1,1 juta atau harus kita revisi. Sebab seperti yang diketahui tahun lalu itu terjadi penjualan selama Gias itu 27.000 unit dalam kurun waktu 12 hari saja. Ya kan? Dan juga angkanya kurang lebih sekitar 15 sampai 16 triliun. Ya kan? Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa melampaui angka itu 27.000 bisa 30 atau 35.000. Ya kan? Dan ini kan juga akan terjadi transaksi yang barangkali melebihi angka tahun lalu gitu. Itu harapan kami semua. Nah, nanti setelah itu baru kita duduk bersama dengan para anggota untuk membahas masalah tadi proyeksi sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan bisa mencapai walaupun barangkali tidak mencapai 1,1 juta unit. Gitu. Oke, baik. Berarti kita akan menunggu nanti hasil transaksi dari Gias tahun 2024. Tentunya berharap lebih tinggi dan bisa mencapai target 1.100.000 ya Pak untuk penjualan tahun di 2024. Terima kasih Ketua 1 Gaikindo Bapak Yongki D. Sugiarto sudah berdialog bersama kami di Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.